Habib Hamid bin Abbas Bahashim Basiri. Jumlah pengunjung di Kubah Habib Basiri walau belum dapat dibandingkan dengan makam Sunan Ampel di Ampel, Surabaya tak mengurangi ketokohan beliau. Sunan Ampel adalah tokoh utama Wali Songo, sebuah dewan forum ulama kelas wahid di zaman Kesultanan Demak. Dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basiri yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basiri hidup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basiri. Yang mempertemukan keduanya adalah mereka sama-sama keturunan dari Waliullah Muhammad Sahib Mirbad, keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah Muhammad SAW. Silsilah kedua tokoh ini bertemu di Alwi Umul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad. Sunan Ampel dari jalur putra Alwi Umul Faqih yang bernama Abdul Malik, yang hijrah dari Tarim, Hadramaut, Yaman ke India, sedang Habib Basiri dari jalur putra Alwi yang bernama Abdurrahman. Jika Sunan Ampel adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah Muhammad SAW, maka Habib Basiri merupakan keturunan ke-36. Nasab Habib Basiri adalah sebagai berikut: Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Akil bin Alwi bin Muhammad bin Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Umul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad. Leluhur Bahashim di Banjar adalah Habib Awad bin Umar. Habib Awad bin Umar adalah keturunan ke-32 dari Rasulullah Muhammad. Tak ada keterangan jelas perihal asal-usul dan di mana Habib Awad tinggal selama hidupnya. Apakah beliau kelahiran Hadramaut, Yaman, atau ada pendahulunya yang berdiam di salah satu daerah di negeri ini dan kemudian hijrah ke Nusantara? Satu versi menyebut Habib Awad masuk ke Banjar lewat Sampit, Kalteng. Keterangan anggota keluarga Bahashim lainnya menyebut bahwa Habib Awad bermakam di Bima, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu antara Bahashim di Banjar dengan Bahashim di Bima ada pertalian persaudaraan. Satu versi lain menyebutkan bahwa salah satu cucu Habib Awad bin Umar ada yang hijrah ke Bima dan kemudian menurunkan keluarga besar Bahashim di Bima. Tapi sebagian besar anggota keluarga Bahashim berpandangan bahwa Habib Awad adalah Bahashim tertua paling awal, yang datang ke Tanah Banjar. Selain dapat ditempuh lewat jalan darat, ada rute trayek angkutan kota taksi kuning yang melintasi dan menuju Kubah Habib Basiri. Peziarah juga dapat mengunjungi petilasan Basiri lewat jalur sungai. Belum ada biro perjalanan wisata yang menggarap rute alternatif via jalan sungai ini sebagai bagian dari paket wisatanya. Sebelum mencapai Kubah Habib Basiri, beberapa ratus meter sebelumnya terdapat pula makam ibu beliau yakni Syarifah Ra'anah. Makam Habib Basiri dan ibundanya masuk dalam daftar inventaris binaan Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin. Keduanya digolongkan sebagai objek wisata religius, spiritual, yang layak dikunjungi. Makam Habib Abbas bin Abdullah Bahashim, suami Syarifah Ra'anah dan ayahanda Habib Basiri justru tak diketahui keberadaannya hingga kini. Beberapa pihak menduga makam beliau berkumpul di pemakaman Habaib di Basiri seberang sungai di dekat Masjid Jami Darut Taqwa Kelurahan Basiri, Banjar Selatan. Masjid ini menurut keterangan didirikan tahun 1822 oleh Hama Yasin. Pada tahun 1848 keluarga Habib Basiri pernah merehab masjid ini. Versi lain mengatakan Habib Abbas bermakam di wilayah Sungai Baru. Habib Abbas dikenal sebagai saudagar kaya raya dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut-sebut mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basiri di samping di Sungai Baru, kini nama sebuah kelurahan di sekitar Jalan Ayani dan Jalan Pekapuran. Nama Basiri bersinar tak lepas dari sosok Habib Hamid. Beliau pernah berkholwat, mengurung diri dan melakukan sejumlah amalan, sekian tahun di dalam sebuah rumah gubuk kecil tak jauh dari makamnya sekarang. Pada zaman Jepang, Habib Hamid keluar dari pertapaannya. Sejumlah kelakuan aneh beliau belakangan dipahami sebagai pekerjaan kewalian beliau menyelamatkan orang lain. Suatu kali, misalnya, dengan menggunakan gayung, Habib Hamid memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tak bermakna. Padahal, itu adalah cara Habib Hamid menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di lautan luas. Sebab di belakang hari ada orang datang ke rumah beliau dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan Habib Basiri waktu kapal mereka hampir karam di tengah laut. Perbuatan Habib Hamid lainnya yang spektakuler adalah menghidupkan kambing mati.
Suatu hari, seorang tetangga mengatakan kepada beliau bahwa di Batang, rakitan kayu gelondongan di atas sungai yang dapat berfungsi untuk tempat mandi dan sebagainya, milik Habib Basiri terdapat bangkai kambing yang sudah membusuk. Bersama Habib Hamid, tetangga itu turun ke Batang untuk membuktikan penglihatannya. Tetangga itu kaget ketika matanya menatap seekor kambing hidup terikat di batang Habib Hamid. Ulah Habib Hamid lainnya adalah beliau pernah duduk di atas tanggui, penutup kepala berbentuk bundar terbuat dari daun nipah, menyeberangi sungai Basiri menengok keponakannya Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi bin Idrus Bahashim, Habib Batilantang. Waktu kecil saya pernah diberi gulungan benang layang-layang, ujar Habib Abdul Qadir bin Gasim bin Taha Bahashim, 86 tahun. Gulungan benang layang-layang itu kemudian dipahami oleh Habib Abdul Qadir sebagai perjalanan hidupnya yang sepanjang tali benang layang-layang. Habib Abdul Qadir bekerja di kapal dagang dan berlayar mengarungi berbagai penjuru wilayah pedalaman Kalimantan. Beberapa wanita tua di Basiri mengungkapkan pernah diajak orang tuanya berziarah ke Habib Basiri ketika beliau hidup untuk minta berkah. Beberapa orang tua meminta air kepada Habib Basiri dengan hajat agar anak-anak mereka pandai mengaji. Setelah diberi air penenang, anak-anak kecil mereka pun lancar membaca kitab suci Al-Quran. Kisah lainnya, beberapa pria dari atas perahu melintas di depan batang Habib Basiri. Mereka mengolok-olok Habib Basiri ketika beliau sedang mandi di atas batang. Gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas. Tiba-tiba, perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Cerita lainnya, yang masyhur beredar di Basiri, seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Hamid. Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basiri membayar dagangannya. Akibatnya, selama 1 hari penuh tak satu pun barang jualan pedagang ikan tersebut ada yang laku. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basiri, berkayu menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu tak bersisa. Habib Hamid banyak mengungkapkan sesuatu dengan bahasa perlambang isyarat. Hanya segelintir orang yang paham dengan perkataannya. Suatu hari datang seorang Jepang menemui Habib Basiri. Si Jepang kemudian berjanji setelah urusannya di Makassar selesai akan kembali membawa Habib Basiri ke rumah sakit jiwa. Pesawat orang Jepang itu jatuh dalam perjalanan ke Makassar, ujar Syarifah Hadijah binti Habib Hasan Bahashim, 70 tahun, cucu Habib Basiri. Selesai berkholwat di sebuah rumah kecil, Habib Basiri naik ke rumah ini, ujar Syarifah Hadijah. Kenang-kenangan fisik yang tersisa dari Habib Basiri yang bisa disaksikan adalah foto beliau bersama anak cucunya pada tahun 1949, beberapa waktu sebelum beliau berpulang ke Rahmatullah. Waktu ditawari di foto Habib Basiri cuma tersenyum, menolak tidak mengiyakan tidak. Tukang fotonya namanya Bengkiang, tutur Syarifah Hadijah.